warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi. Saya akan menjelaskan perbedaan antara PLTN dan PLTU. PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir atau energi listrik thermal, di mana panas nuklir yang dihasilkan diperolehkan dari satu atau lebih reaktor nuklir. Pembangkit listrik membangkit ini mempunyai efek samping radiasi nuklir. PLTU, kalau disebut PLTU itu adalah pembangkit listrik tenaga uap, adalah pembangkit yang menggunakan energi uap yang menghasilkan energi listrik. Pengertian PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber pemanasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Menggunakan uap tekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi uap bertekanan tinggi yang energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. PLTU adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit ini memiliki alat pembakaran yang dinamakan dengan boiler, sehingga dihasilkan uap panas kering steam yang akan digunakan untuk memutar sudut-sudut turbin. Sudut-sudut turbin yang berputar akan memutar poros turbin yang terhubung langsung dengan poros generator, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik. Poros turbin yang berputar menjadi energi listrik yang nantinya PLTU pada umumnya menggunakan bahan bakar minyak dan batu bara. PLTU yang menggunakan minyak sebagai bahan bakarnya memiliki gas buang yang relatif bersih dibandingkan dengan PLTU yang menggunakan batu bara. PLTU batu bara lebih cocok dipakai pada wilayah yang memiliki kandungan batu bara yang banyak seperti daerah Sumatera. Disalurkan ke gardu induk melalui transformator. Jenis PLTN dikelompokkan berdasarkan jenis reaktor yang digunakan, tapi ada juga PLTN yang menerapkan unit-unit independen, dan hal ini bisa menggunakan jenis reaktor yang berbeda. Sebagai tambahan, beberapa jenis reaktor berikut yang di masa depan diharapkan mempunyai sistem keamanan pasif. Reaktor fisi menggunakan panas melalui reaktor fisi nuklir dari isotop fusil uranium dan plutonium. Selanjutnya, reaktor dan fisi dikelompokkan lagi menjadi reaktor thermal menggunakan moderator neutron untuk melambatkan atau moderat neutron, sehingga mereka dapat menghasilkan reaksi fisi. Selanjutnya, neutron yang dihasilkan reaksi fisi mempunyai energi yang tinggi atau dalam keadaan cepat, dan harus diturunkan energinya atau dilambatkan dibuat thermal oleh moderator, sehingga dapat menjamin kelangsungannya reaksi berantai. Hal ini berkaitan dengan jenis bahan bakar yang digunakan. Reaktor thermal yang lebih memilih neutron lambat ketimbang neutron cepat untuk melakukan reaksi fisi. Keuntungan PLTN dibandingkan dengan pembangkit yang daya utama lainnya
adalah tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selama operasi normal, gas rumah kaca hanya dilakukan ketika generator diesel darurat dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas. Tidak mencemari udara, tidak menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, aerosol, merkuri, nitrogen oksida, partikulat atau asap fotokimia. Sedikit menghasilkan limbah padat selama operasi normal. Biaya bahan bakar rendah, hanya sedikit bahan bakar yang diperlukan. Ketersediaan bahan bakar yang melimpah, sekali lagi karena sangat sedikit bahan bakar yang diperlukan. Baterai nuklir, lihat STAR. Berikut ini beberapa hal yang menjadi kekurangan PLTN. Risiko kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir terbesar adalah kecelakaan Chernobyl yang tidak mempunyai konsumen building. Limbah nuklir, limbah radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan dapat bertahan hingga ribuan tahun. Siap menumpang limbah XPLTN yang reaktor riset limbah tidak harus disimpan di negara pemilik PLTN dan reaktor riset. Untuk limbah dari industri pengguna zat radioaktif bisa diolah di instalasi pengolahan limbah zat radioaktif, misalnya yang dimiliki oleh Batan Sorpong. Segitu saja yang saya bisa terangkan dengan perbedaan PLTN dan PLTU.